Kisah wanita cantik Zainab binti Jahsy. Kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit. Ketujuh. Begitulah ucapan kebanggaan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha di depan istri-istri Nabi yang lain. Wajar ia berbangga. Selain menikahi manusia terbaik dalam sejarah peradaban manusia, wali nikahnya pun zat yang maha baik, Rabb semesta alam. Balasan tergantung perbuatan. Lalu bagaimana beliau bisa mencapai kedudukan yang mulia seperti itu? Berikut kisah tentang Ibunda Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nasabnya Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah seorang wanita bangsawan di tengah kaumnya. Nama dan nasabnya adalah Zainab binti Jahsy bin Raib bin Yamar bin Sabrah bin Murrah bin Kubair bin Ghanam bin Yudan bin Asad bin Huzaimah al-Asadi. Ia lahir 33 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 21 Ibunya adalah bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umayyah binti Abdul Muthalib. Dengan demikian, dari sisi nasab, Rasulullah dan Zainab binti Jahsy adalah sepupu. Zainab juga merupakan saudara perempuan dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, seorang yang pertama-tama memeluk Islam dan syuhada di perang Uhud. Abdullah dimakamkan satu liang bersama paman Nabi dan pamannya juga, Hamzah bin Abdul Muthalib. Semoga Allah meridai keduanya menikah dengan anak angkat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak angkat, yakni Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Sebelumnya Zaid adalah budak Khadijah, milik Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah dan beliau membebaskannya karena telah cukup usia. Nabi mencarikan seorang yang pantas untuk anak angkatnya ini. Beliau temui Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, kemudian meminangnya. Zainab menjawab, "Aku tidak tertarik menikah dengannya." Rasulullah kemudian berkata, "Tidak menikahlah dengannya." Mendengar ucapan Rasulullah, Zainab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda memerintahkanku?" Saat keduanya tengah berdiskusi, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lainnya tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata." Zainab berkata, "Apakah Anda meridaiku untuk menikah, wahai Rasulullah?" Ia jawab, "Beliau." Zainab berkata, "Jika demikian, aku tak akan bermaksiat dengan tidak menaati Rasulullah. Engkau telah menikahkan diriku dengannya." Melalui perjodohan ini, Nabi hendak mengajarkan nilai persamaan. Beliau hendak mendobrak tradisi lama dan mengubahnya dengan kemodernan. Tidak ada beda antara seorang bangsawan dengan bekas budak. Islam telah membuat mereka setara dalam kemanusiaan.
Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Zaid seorang bekas budak. Dan Zainab, seorang wanita mulia yang memiliki terah Bani Hashim. Kabilah termulia di Quraisy. Mereka setara dalam pandangan Islam. Beliau hendak mengajarkan pada umatnya bahwa faktor kelas sosial bukanlah menjadi timbangan pertama dalam pernikahan, tapi agama dan takwalah yang patut jadi acuan. Lihatlah bagaimana ketaatan Zainab kepada Allah dan Rasul-Nya. Walaupun perintah itu bertentangan dengan keinginannya, tapi tetap ia lakukan demi ridha Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menyebabkan tingginya. Allah balas dia dengan balasan yang tak pernah terbayangkan olehnya, bahkan oleh siapapun. Perceraian roda kehidupan terus bergulir. Duduk rumah tangga, Zaid dan Zainab berlayar. Namun tersiap diterpa badai hingga Zaid menjumpai sang ayah angkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin untuk menceraikan Zainab. Nabi menolak keinginannya. Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah. Tetaplah bersama istrimu." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Allah Ta'ala mengabarkan kepada nabinya bahwa Zainab binti Jahsyah akan menjadi istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika diungkap sekarang, Nabi khawatir hal ini akan menjadi es hangat yang digoreng. Orang-orang munafik. Seorang ayah kok menikahi mantan istri anaknya. Perlu diketahui, budaya Arab kala itu menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Syariat hendak menghapus tradisi ini. Anak angkat tak sama dengan anak kandung. Jalan untuk menghapus tradisi ini adalah pernikahan Nabi dengan Zainab. Dan nasab Zaid pun dikembalikan kepada ayah aslinya. Sebelumnya Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritsah. Artinya budaya Arab kala itu pun mengalami seleksi. Ia harus menyesuaikan diri dengan syariat Islam, bukan syariat yang menyesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat. Demikian juga dengan budaya lainnya, baik atau buruknya. Suatu budaya ditimbang dengan syariat. Menikah dengan Nabi bisa jadi perintah Allah dan Rasul-Nya, bertentangan dengan kehendak manusia. Saat menjalaninya pun kadang terasa gejolak dalam jiwa. Tapi di balik itu semua, terdapat hikmah besar yang bermanfaat untuk pelakunya di dunia dan akhirat. Demikian juga yang dirasakan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Ia diperintahkan menikahi seseorang yang saleh dan baik, namun tidak memiliki kafah dengan dirinya. Tidak sekufu, tapi ia tundukkan kehendak dirinya untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Dalam rumah tangganya, ia merasakan ketidakharmonisan dan ketidakcocokan.
Namun di balik itu, Allah persiapkan dirinya untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di surga. Tidak hanya itu, melalui perantara dirinya, terbentuklah hukum syariat yang berlaku hingga hari kiamat. Akhirnya rumah tangga Zaid dan Zainab tak bisa dipertahankan setelah selesai masa idahnya. Rasulullah berkata kepada Zaid, "Pergilah sebut aku pada dirinya." Maksudnya beliau hendak menikahinya. Zaid berkata, saat Rasulullah menyatakan itu, aku pun merasa gembira. Aku pergi menemuinya. Saat berdiri di pintunya, kusampaikan padanya, "Wahai Zainab, Rasulullah mengutusku dan menyebut dirimu." Zainab menjawab, "Aku belum mau berbicara apapun hingga aku mendapat keputusan dari Rabbku." Kemudian ia pergi menuju ruang salatnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami kawinkan kamu dengan dia Sun, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi." Diriwayatkan, ketika Rasulullah menikahi Zainab, orang-orang munafik menggunjingi beliau. Mereka berkata, "Muhammad ini mengharamkan mantan istri dari anak, tapi dia sendiri menikahi mantan istri anaknya." Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu Allah." Ta'ala juga berfirman, "Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari peristiwa ini kita mengetahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak bebas dari lisan-lisan manusia. Padahal beliau telah dipuji Allah dengan keagungan akhlaknya. Apalagi kita. Kisah ini juga menyadarkan kita memadamkan tradisi yang bertentangan dengan syariat tidaklah mudah. Pasti akan menimbulkan gejolak. Minimal muncul suara-suara sumbang yang menentang. Dengan turunnya firman Allah, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami kawinkan kamu dengan dia." Zainab radhiyallahu anha membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Ia berkata, "Kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh." Dari ucapan Ibunda Zainab radhiyallahu anha, kita dapat mengetahui
betapa Allah memuliakannya setelah ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Walaupun hal itu bertentangan dengan keinginannya, Allah muliakan dia menjadi istri Rasulullah, dan Allah yang menjadi wali nikah untuknya. Ucapan Ibunda Zainab juga menunjukkan bahwa keyakinan para sahabat radhiyallahu anhu bahwa Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana. Pesta pernikahan Nabi dengan Zainab adalah pesta yang paling besar dan paling utama dibanding pesta pernikahan dengan istri-istri beliau yang lain. Beliau menjamu orang-orang dengan roti dan daging, sampai para tamu merasa kenyang semua. Hikmah pernikahan dengan Nabi diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain. Nabi mendapat wahyu dari Allah Ta'ala bahwa Zaid akan menceraikan Zainab, dan Allah akan menikahkan Zainab dengannya. Ketika Zaid bercerita kepada Nabi tentang Zainab yang tak mengatinya, ia paham bahwa istrinya ingin berpisah dengannya. Rasulullah memberi arahan padanya dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah dalam ucapanmu. Tahanlah istrimu bersamamu." Padahal Nabi tahu bahwa Zaid akhirnya akan menceraikannya, dan beliau yang akan menikahi mantan istrinya. Inilah yang beliau rahasiakan. Beliau tidak malah memprovokasi dan menjadi penyebab perceraian. Meskipun beliau tahu perceraian itu akan terjadi, beliau khawatir nanti orang-orang akan berkomentar karena ia menikahi Zainab yang merupakan mantan istri anak angkatnya. Allah mengkritik sikap Nabi kala itu. Sikap yang khawatir terhadap pendapat masyarakat dalam sesuatu yang Allah bolehkan. Allah mengkritik ucapan Nabi, "Tahan istrimu," padahal beliau tahu kalau Zaid akan menceraikannya. Dan Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti dalam keadaan apapun. Dari peristiwa ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masyum dari kesalahan besar, mazhum dari segala sesuatu yang menyebabkan syariat berkurang atau bertambah. Adapun tentang kesalahan yang sifatnya minor, beliau melakukannya dan langsung mendapat teguran dari Allah Ta'ala. Keutamaan Zainab. Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha memiliki kedudukan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui posisi Zainab di hati Nabi, bisa kita simak penilaian Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan, "Zainab adalah wanita yang menyamaiku dibanding istri-istri Nabi yang lain. Aku tak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya, lebih bertakwa, lebih jujur ucapannya, lebih menyambung silaturahim, lebih besar sedekahnya, lebih semangat menghidmatkan diri dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah dibanding dirinya. Hanya saja kekurangannya, ia agak keras dan cepat marah, namun ia cepat kembali." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati Zainab sebagai seorang wanita wahaha. Beliau berkata kepada Umar bin Al-Khattab, "2.275 Sesungguhnya Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita awahaha." Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu awan?"
Beliau menjawab, seorang yang khusyuk dan tunduk. Sesungguhnya, Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi awah penghibah, dan suka kembali kepada Allah. Saat terjadi perang Taif setelah perang Hunain, Zainab adalah istri yang menemani Nabi. Ia juga bersama Nabi di perang Khaybar dan Haji Wada. Saat Haji Wada, Rasulullah berpesan kepada istri-istrinya ini, kemudian tetaplah kalian tinggal di rumah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Zainab memegang teguh pesan ini. Ia senantiasa di rumahnya dan tidak bersafar. Semua istri-istri Nabi berhaji kembali, kecuali Zainab binti Jahsh dan Saudah binti Zam'a. Keduanya mengatakan, demi Allah kami tidak menggerakkan tunggangan kami setelah kami mendengar pesan Nabi. Ibu orang-orang miskin, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagian istri Nabi bertanya kepada beliau, siapa di antara kami yang paling cepat menyusul wafat? Nabi menjawab, yang paling panjang tangannya. Mereka mengambil alat pengukur dan mengukur tangan mereka masing-masing. Ternyata yang paling panjang tangannya adalah Saudah. Kemudian kami sadar, yang dimaksud panjang tangan di sini adalah mudah. Mengulurkan tangan untuk bersedekahlah. Itulah yang paling cepat menyusul. Beliau dan Zainab sangat gemar bersedekah. Warah dan takwa ketika tersebar berita dusta tentang Aisyah, orang-orang heboh dan ikut bicara. Padahal mereka tak mengetahui hakiki duduk perkaranya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah bertanya kepada Zainab binti Jahsh tentang apa yang menimpaku. Beliau berkata, "2 wahai Zainab, apa yang kau ketahui tentang Aisyah? Atau bagaimana pandanganmu terhadapnya?" Ia menjawab, "Aku jaga pendengaranku dan penglihatanku. Aku tidak mengenalnya melainkan sebagai sosok pribadi yang baik." Rasulullah, Aisyah berkomentar, "Padahal dia adalah seorang perempuan yang menyamaiku. Sainganku dibanding istri-istri Nabi yang lain. Allah menjaganya dengan sifat wara, kehati-hatian." Tetapi saudarinya yang bernama Hamnah berbicara, turut menyebarkan dusta agar Zainab jadi yang utama. Dari peristiwa itu, hancurlah orang-orang. Hancur karena ikut menyebar berita dusta dari kalangan sahabat Nabi. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari ucapan Aisyah bahwa Nabi bertanya kepada Zainab binti Jahsh, "Ummul Mukminin, aku jaga pendengaranku dan penglihatanku." Bentuk penjagaan beliau adalah tidak berkomentar tentang sesuatu yang tidak ia dengar dan lihat. Dan ucapan Aisyah, "Padahal ia adalah sainganku." Maksudnya bersaing denganku dalam kehormatan, bersaing dalam mencari kemuliaan, kedudukan yang tinggi, dan perlakuan istimewa. Dalam peristiwa ini tampak jelas kualitas ketakwaan Ibunda Zainab radhiyallahu anha. Beliau bersikap hati-hati, tidak mudah menuduh madunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan bentuk tuduhan apapun yang tidak ia lihat dan dengan telinganya sendiri.
kehidupannya sepeninggal Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanannya tidak pudar. Ia tetap menjadi wanita yang zuhud. Hatinya tak terkait dengan dunia dan perhiasannya. Disebutkan bahwa Umar mengirimkan hadiah untuk Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Saat hadiah tersebut tiba, Ibunda Zainab berkata, "Semoga Allah mengampuni Umar. Sungguh saudari-saudariku lebih layak menerima pembagian ini dibanding aku." Mereka berkata, "Semuanya untuk Ade Zainab." Subhanallah. Kemudian, Zainab balasi bagian bawah harta itu dengan kain. Ia berkata tutup bagian atasnya dengan kain. Orang-orang pun menutupinya. Zainab berkata pada Barzah binti Rafi, "Masukkan tanganmu dan pegang erat bungkusan itu. Kemudian bawa menuju keluarga Fulan." Barzah membagikannya di keluarga tersebut dan tersisa sebagian. Barzah berkata kepada Ibunda Zainab, "Semoga Allah mengampuni Anda. Demi Allah, sungguh ada bagian kami pada pemberian ini." Zainab menjawab, "Untuk kalian yang di bagian bawah pakaian." Barzah berkata, "Kami pun mengangkat bagian bawah. Lalu kami dapati ada uang sejumlah 85 dirham. Kemudian Zainab mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan pemberian Umar sampai kepadaku lagi setelah tahun ini." Barzah berkata, "Dan dia wafat sebelum tiba pembagian berikutnya." Ayat-ayat yang berkaitan dengan Zainab. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi kepada Ibunda Zainab radhiyallahu anha. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya ayat ini sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya." Titik turun terkait dengan keadaan Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhuma. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu
Menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya, perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsh, beliau mengundang orang-orang. Mereka pun memakan hidangan. Setelah makan, mereka duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol. Nabi memberi isyarat untuk berdiri. Namun mereka tak juga berdiri. Saat beliau berdiri, sebagian dari mereka berdiri. Yang masih duduk tersisa 3 orang. Nabi pun masuk ke bagian dalam rumahnya. Ternyata ada sekelompok orang. Kemudian orang-orang ini berdiri. Aku Anas, beranjak dan datang. Kukabarkan kepada beliau bahwa mereka sudah pergi. Beliau datang hingga masuk rumah. Aku pun masuk dan ternyata terdapat hijab antara aku dan beliau. Kemudian turunlah firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Wafat Ummul Mukminin Zainab bin Jahsh radhiyallahu anha wafat di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, tepatnya pada tahun 20 jam. Ada juga yang menyatakan tahun 21 jam dan saat wafat. Usia beliau adalah 53 tahun. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.